Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadriah dengan NIM 22251800023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tipe data statistik dan pengolahannya. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas mengenai data kualitatif dan data kuantitatif. Apa data kualitatif? Data kualitatif adalah data naratif atau deskriptif yang menjelaskan tentang kualitas suatu fenomena atau kualitas suatu fenomena tersebut biasanya tidak mudah atau tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya jenis pekerjaan, tingkat kepuasan, dan menggunakan skala nominal dan skala ordinal. Kemudian, apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur secara numerik. Contohnya yaitu nilai ulangan, usia, dan menggunakan skala interval dan rasio. Nah, di sini kita akan membahas 4 macam tipe data statistik. Nah, terdapat 4 tipe data. Diurutkan mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Tipe-tipe data statistik tersebut yaitu ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk data nominal, biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan informasi atau data, di mana data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja, dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri-ciri nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Data nominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan. Nah, bila objek dikelompokkan ke set-set dan kepada semua anggota set diberikan angka, set-set tersebut tidak tumpang tindih dan bersisa. Contohnya di sini yaitu data jenis kelamin. Jenis kelamin kita ketahui ada 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya saat analisis data, tipe data seperti ini dilambangkan dengan bilangan numerik atau angka. Laki-laki dilambangkan dengan angka 1, sedangkan perempuan dilambangkan dengan angka 0, dan tidak berarti 0 itu lebih rendah dari 1. Ini hanya pelambangannya saja. Kemudian ada data ordinal, di mana biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan serta memiliki tingkatan. Tipe data ordinal ini lebih tinggi dari nominal karena kemampuannya untuk membentuk tingkatan. Di sini contohnya yaitu jabatan di dalam perusahaan. Ya, kita ketahui bahwa ada karyawan, ada manajer, kemudian direktur utama. Misalnya kita berikan nilai saja kepada karyawan, kita lambangkan dengan angka 1, kemudian manajer kita lambangkan dengan angka 2, dan direktur utama kita lambangkan dengan angka 3. Nah, pada tipe data ini angka 1 dianggap lebih rendah dari angka 2 dan seterusnya. Nah, bisa saja karyawan dilambangkan dengan angka 1, tetapi manajer angka 3 dan direktur utama dengan angka 10. Nah, tipe data ini tidak mensyaratkan jarak sama antara angka digunakan sebagai lambang. Yang perlu diperhatikan hanyalah bahwa angka 3 lebih tinggi dari angka 1, angka 10 lebih tinggi dari angka 3. Nah, kemudian selanjutnya yaitu interval. Di sini interval memiliki ciri khas dari tipe data ini. Selain memiliki kemampuan mengklasifikasikan dan membentuk tingkatan, adalah tidak adanya nilai 0 mutlak. Artinya angka 0 yang digunakan bukan berarti tidak ada. Misalkan ya, contohnya derajat suhu di dalam skala Celcius. Misalnya 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. 0 derajat itu memiliki suhu, hanya saja dilambangkan dengan 0. Jadi 0 itu memiliki arti. Nah, selain itu
Jarak antara setiap angka yang digunakan adalah sama nih. Misalnya, di dalam kuesioner ada tingkatan dari tidak setuju, biasanya dilambangkan dengan angka 1 sampai dengan sangat setuju, dilambangkan dengan angka 5. Nah, jarak antara sangat setuju 5, yaitu bernilai 5 dengan setuju yang bernilai 4 adalah 1, yaitu 5 sangat setuju dikurangi 4 setuju, maka jaraknya itu adalah 1. Jarak antara setuju 4 dengan ragu-ragu. Nah, kita lanjut ke rasio. Rasio memiliki kemampuan dari 3 tipe dari sebelumnya dan angka 0 dianggap mutlak. Contohnya data berat badan dengan kilogram. Angka 0 kilogram berarti memang tidak ada berat. Nah, tipe data nominal dan ordinal sering digunakan pada metode statistika non-parametrik. Sedangkan tipe data interval dan rasio cocok untuk digunakan pada metode statistika parametrik. Asal asumsi yang dibutuhkan oleh metode statistika parametrik yang bersangkutan dapat dipenuhi. Nah, ini dia selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data ada statistik parametrik, statistik non-parametrik, analisis univariat, dan analisis multivariat. Statistik parametrik yaitu berhubungan dengan inferensia statistik yang membahas parameter-parameter populasi. Jenis datanya yaitu interval atau rasio, didistribusi data normal atau mendekati normal. Kemudian ada statistik non-parametrik yaitu inferensi statistik tidak membahas parameter-parameter populasi. Jenis data ini adalah nominal atau ordinal. Data distributif tidak diketahui atau tidak normal. Kemudian ada analisis univariat, hanya satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contohnya goyangan pendidikan dengan akademik. Yang terakhir yaitu analisis multivariat, 2 atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel di mana analisis antara variabel dilakukan secara bersamaan. Contohnya pengaruh motivasi, latar belakang akademis, dan dibangun oleh faktor-faktor belakang pendidikan orang tua dan sosial ekonomi. Nah, kemudian di sini ada analisis data satu variabel dan analisis dua variabel berhubungan. Di mana untuk analisis data satu variabel ini pada skala nominal kita bisa menggunakan binomial atau chi kuadrat satu sampel. Kemudian untuk skala ordinal kita bisa menggunakan rantes, dan skala interval dan rasio kita gunakan parameter statistik dan perlu adanya data distributif normal. Nah, untuk analisis dua variabel berhubungan, untuk skala nominalnya kita bisa menggunakan MC-Nenmar. Kemudian untuk data ordinalnya kita bisa menggunakan Sig-Test-Wilsukon. Dan data interval dan rasionya kita bisa menggunakan t-test of relative. Nah, selanjutnya ini saya contohkan gambar grafiknya, dimana di sini ada contoh 5 grafik. Yang pertama yaitu bentuk bar untuk skala pengukuran data kategorikal, di mana menggunakan skala nominal dan ordinal. Kemudian ada bentuk garis dengan skala pengukuran datanya yaitu kontinu, di mana menggunakan skala interval dan rasio. Kemudian ada bentuk pi, skala pengukurannya kategorikal menggunakan skala nominal dan ordinal. Kemudian ada bentuk histogram. Di sini ada skala pengukuran datanya yaitu kontinu juga menggunakan skala interval dan rasio. Dan yang terakhir ada bentuk piktogram, skala pengukuran datanya kategorikal menggunakan skala nominal dan ordinal. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari tipe-tipe data dan tipe-tipe data dan penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.